Apa yang terjadi di PDIP serta Pak Jokowi ini bukan merupakan akhir dari ketegangan yang sedang berlangsung, akan tetapi ini merupakan babak baru dari kisah lama. Ketika PDIP kemudian mencoba untuk mengkritisi pemerintahan 10 tahun yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi, sebetulnya PDIP juga sedang melukai dirinya sendiri. Dalam kacamata saya, Pak Jokowi ternyata juga agak cukup gerak dan akhirnya mengeluarkan peluru melalui mantan politisi PDIP yang sudah dipecat dengan suara yang sangat keras menuntut Megawati Soekarno-Putri untuk keberanian Pak Prabowo dalam memilih rute organisasi mana yang harus dimasuki, di mana ini sangat berpotensi atau berisiko terhadap peran Indonesia untuk hubungan dengan negara-negara barat. Pak Prabowo tidak cukup segan untuk melakukan itu. Akan tetapi kemudian setelah evaluasi, koordinasi, dan penghitungan ulang yang dimotori oleh tim Was Haji Sufmi Dasko Ahmad, akhirnya diperoleh angka bahwa untuk para jamaah ibadah haji, angkanya bisa ditekan dengan cukup drastis. Ketegasan Pak Prabowo untuk memilih ini menjadi sesuatu yang dipandang oleh Strike Time sebagai indikator bahwa Prabowo Subianto akan menjadi salah satu tokoh yang sangat berpengaruh. Terima kasih sudah berkenan singgah di channel ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyimak! Salam jumpa kembali pemirsa, Anda berada dalam sorotan utama Sinpo TV. Tentunya program ini akan menjadi program yang spesial karena bekerja sama dengan pihak terkait yakni Skala Survei Indonesia. Dan program ini nantinya akan ke depannya membahas sejumlah isu-isu terkini dalam satu program, satu episode. Dan kita juga nantinya akan mengulas lebih mendalam tentunya bersama dengan narasumber yang terpercaya. Dan kali ini kita sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, salam jumpa kembali Bang Ab. Bagaimana kabar, sehat? Alhamdulillah Mas Andi. Selamat tahun baru. Ya, selamat tahun baru Bang Ab. Ya, semoga pemirsa Sinpo TV di tahun yang baru ini asa yang masih terkendala bisa segera terwujud di tahun 2025. Amin. Amin. Bang Ab, ini kan setelah kita melewati fase pergantian tahun 2025, ini juga ada hal yang baru, walaupun memang ini terjadi di akhir tahun Bang Ab. Ini ada sejumlah isu, salah satunya terkait dengan bagaimana Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK di cerita lama Bang Ab, yakni di kasus Harun Masiku. Kalau Bang Ab melihat Bang Ab dengan pemecatan sebenarnya ditetapkannya Hasto sebagai tersangka ini sebenarnya ada kaitannya gak sih dengan pemecatan yang dilakukan oleh PD Perjuangan terhadap Joko Widodo Bang Ab? Iya, kalau kita rujuk dari pangkal persoalan yang mencuat, kita sebetulnya sudah banyak melakukan proyeksi, Mas Andi, ya. Dalam pembahasan-pembahasan kita sebelumnya, apa yang terjadi di PDIP serta Pak Jokowi ini kemudian PDIP melakukan pemecatan terhadap Joko Widodo beberapa pekan yang lalu, ini bukan merupakan akhir dari ketegangan yang sedang berlangsung, akan tetapi ini merupakan babak baru dari kisah lama yang akan terus menghiasi pentas politik kita. Bahwa ketika Pak Jokowi dipecat oleh PDIP, ini bukan akhir dari ketegangan di antara keduanya. Dan apa yang kita proyeksikan ini sebagai pemecatan itu sebagai baru-baru, benar terjadi Mas Adi. Setelah Pak Jokowi dipecat oleh PDIP, kemudian dalam rentang waktu yang tidak lama, PDIP mencoba kemudian menggelontorkan peluru yang tertuju kepada Pak Jokowi dengan menyasar kebijakan PPN 12%. Waktu itu kebijakan ini diupayakan PDIP untuk mengkritisi Pak Jokowi, akan tetapi karena menyenggol Pak Prabowo, akhirnya PDIP sendiri melakukan revisi terhadap sikap kenaikan PPN 12% ini. Kita tahu bahwa PPN 12% ini ketika PDIP kemudian mencoba untuk mengkritisi Pak Jokowi,
PDIP saya lihat agak lupa bahwa ketika mereka menyerang kebijakan-kebijakan Joko Widodo di pemerintahan 10 tahun yang telah lakukan oleh Pak Jokowi, sebetulnya PDIP juga sedang melukai dirinya sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Karena selama 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi ini, Pak Jokowi berada dalam asuhan PDIP. Kerap kali kita dengar, dan itu menjadi salah satu variabel di mana Pak Jokowi kurang happy. PDIP menyebut Presiden Republik Indonesia ketika itu sebagai tugas partai. Artinya, apapun yang dikeluarkan kebijakan Jokowi bersama selama 10 tahun terakhir ini, itu artinya menjadi satu kesatuan dengan PDIP sebagai pengasuh dalam tanda kutip Pak Jokowi dalam kekuasaan. Nah, ini yang kemudian kalau dalam peribahasa menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Kembali serangan pertama yang dilakukan oleh PDIP terkait PPN 12%, bahwa PPN 12% ini naasnya kemudian disikapi oleh Pak Prabowo dengan sangat elegan, Mas Andi. Kenapa saya katakan demikian? PPN 12% yang awalnya riuh rendah menjadi perbincangan dan diskursus publik yang ini nanti akan banyak mengakibatkan beban masyarakat akan terus menumpuk. Ternyata cukup elegan direspon Pak Prabowo dengan hanya menyasar barang-barang mewah atau mereka-mereka yang berduit begitu. Dan pada faktanya kebijakan ini kemudian dieksekusi oleh Pak Prabowo hanya menyasar mereka yang memiliki uang. Meskipun dalam waktu bersamaan Pak Prabowo harus merelakan potensi penerimaan negara sebesar 75 triliun ketika PPN ini akan diberlakukan secara menyeluruh, hanya tinggal 3,2 triliun potensi penerimaan negara saat PPN ini hanya difokuskan untuk barang-barang mewah. Nah, posisi-posisi Pak Prabowo yang cukup elegan dalam merespon kritik PPN 12% ini makin membuat PDIP sepertinya menelan ludah sendiri, gitu ya. Nah, di saat bersamaan juga, meskipun potensi penerimaan negara dampak dari kenaikan PPN 12% hanya 3,2 triliun, Pak Prabowo tetap mengeksekusi kebijakan pemberian stimulus kepada masyarakat bawah. Pak Prabowo dalam mengambil kebijakan meskipun menaikkan 12% PPN yang ditujukan ke barang mewah, akan tetapi sisi Pak Prabowo ketika tetap ingin berada di sisi masyarakat bawah cukup terlihat. Stimulus itu diberikan terhadap berbagai banyak hal yang nilainya kalau ditotal sekitar 38 triliun. Nah, dari sisi ini, kebijakan yang sudah paling bisa dirasakan dari stimulus itu adalah pemotongan atau pemberian diskon 50% terhadap pengguna listrik dengan daya 2.200. Puluhan juta kepala kakak saya yakin telah merasakan dampak pemotongan diskon penggunaan listrik ini, yang kemudian ini saya pikir akan memberikan tanda bahwa memang Pak Prabowo lebih banyak berada di sisi rakyat daripada di sisi oligarki. Nah, hal seperti ini makin membuat posisi PDIP akhirnya agak cukup tersudut terkait kebijakan kritik 12%. Kembali ke ke Pak Jokowi dan penetapan Pak Hasto. Ternyata ketegangan ini antara PDIP dan Yunto Bumega dengan Pak Jokowi ini kembali tidak direspon dengan biasa-biasa saja. Dalam kacamata saya, Pak Jokowi ternyata juga agak cukup gerak dan akhirnya mengeluarkan peluru dengan melalui mantan politisi PDIP yang sudah dipecat, yaitu Effendi Simbolon, dengan suara yang sangat keras menuntut Megawati Soekarnoputri untuk mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Berjuang.
Dan ini baru pertama kali saya lihat ada narasi sekuat ini meminta langsung Bu Megawati untuk mundur dari jabatan Ketua Umum, dan itu berasal dari Effendi Simbolon. Yang menarik, itu dikeluarkan Effendi Simbolon beberapa saat setelah selesai ketemu Pak Jokowi begitu. Nah, kalau kita melihat hal ini, seandainya ada analisis yang mengemuka terkait bahwa ada kaitan pertemuan Pak Jokowi dengan ungkapan Effendi Simbolon untuk menuntut Bu Megawati mundur, ini tentu sangat erat begitu. Meskipun Pak Jokowi sendiri tidak memberikan afirmasi bahwa apa yang dikemukakan Effendi itu sebagai buah dari hasil pertemuan mereka berdua. Nah, dua latar ini sepertinya Mas Andi ya, di tahun 2025 ini ketegangan antara Joko Widodo dengan Megawati Soekarno Putri junto PDIP akan menjadi salah satu ceruk isu terbesar di pentas politik di tahun 2025. Apalagi Hasto Kristianto yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, saya cukup meyakini dalam waktu dekat akan tetap dibawa ke pengadilan, dan itu akan menjadi drama di kancah politik Indonesia, karena sampai detik ini PDIP masih terus melakukan perlawanan dalam pemerintahan. Bang Ab, ini kan Pak Jokowi dituding melakukan manuver politik, apalagi ini kan PD Perjuangan nantinya akan melakukan kongres. Nah, kongres ini menentukan ketua umum. Kalau tadi Bang Ab sempat menjabarkan ada mantan kader PD Perjuangan Effendi Simbolon yang menyebut atau mengusulkan bahwa PD Perjuangan ini membutuhkan pergantian ketua umum atau regenerasi. Sebenarnya hal itu sebenarnya bisa terjadi gak sih Bang Ab, melihat kondisi internal PD Perjuangan dari anak Megawati ada Mbak Puan Maharani, kemudian ada Mas Prananda. Kemudian kans untuk pergantian ketua umum di tahun 2025 itu mungkin terjadi gak sih Bang? Kalau melihat situasi internal PDIP, saya harus tetap mengatakan bahwa sosok Megawati Soekarno Putri menjadi poin kunci jika kemudian PDIP masih ingin terus terus berbentuk sebuah partai yang tidak akan terpecah-pecah. Sebagaimana Mas Andi sebut tadi, saat ini di internal PDIP sendiri itu sudah terbelah menjadi dua, di mana hal ini cukup bisa dikonfirmasi dari penentuan caleg. Ada yang caleg orangnya Mas Nanda, kemudian Mas Prananda, kemudian ada caleg-caleg yang diusung atau orang-orangnya dari Mbak Puan. Nah, kalau melihat kongres yang akan segera dilakukan oleh PDIP, jika kemudian Megawati Soekarno Putri harus mundur dari posisi ketua umum dan merelakan itu akan dijalankan atau asuh oleh salah satu di antara kedua anaknya, tentu saya sangat meyakini PDIP akan bisa terpecah belah. Dengan posisi jika kemudian PDIP tidak lagi dikomandani oleh Megawati Soekarno Putri. Nah, kalau melihat kondisi ini, saya sangat meyakini untuk tetap memberikan rasa aman, nyaman, dan bersatunya kader-kader PDIP yang sekarang terbelah menjadi minimal 2 faksi atau 3 faksi ini, maka satu-satunya sosok yang saat ini masih bisa mengumpulkan mereka semua dalam satu komando cuma Megawati Soekarno Putri. Jadi saya agak cukup sulit membayangkan jika Kongres PDIP yang akan datang ini kemudian nanti akan memilih sosok lain sebagai ketua umum. Karena jika itu terjadi, saya hakul yakin PDIP akan segera tercerai-berai, karena saya melihat selain sosok Megawati, belum ada satu figur yang mampu untuk menjadi jembatan yang dihormati di semua faksi yang ada di PDIP. Saat ini baru sosok Megawati Soekarno Putri. Nah, kalau melihat variabel-variabel ini, saya masih meyakini Kongres PDIP ke depan yang akan segera dihelat ini tetap mendaulat Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Akan tetapi, jika kemudian suara yang saat ini diwakili oleh Effendi Simbolon, meskipun ia tidak lagi menjadi politisi PDIP, menjadi tanda atau indikator utama memang ada keinginan
di internal mungkin PDIP agar ada regenerasi kepemimpinan. Nah, kita lihat aja seberapa kuat arus ini nanti akan menggumpal di Kongres, sehingga apa yang saya yakini tadi, bahwa saat ini satu-satunya sosok yang bisa mempersatukan PDIP hanya Megawati. Saya melihat belum ada sosok lain. Ini kemudian mampu membuat sebuah gerakan politik yang kemudian berhasil membawa PDIP tidak lagi diasuh oleh Bu Megawati Soekarno Putri. Nah, kita lihat aja ini yang akan kita saksikan Mas Andi dalam beberapa pekan sampai Kongres ini, manuver-manuver politik yang terjadi di internal PDIP. Nah, kalau untuk kasus Hasto sepertinya akan sudah selesai, di mana dia sudah ditetapkan tersangka, dan pernyataan KPK juga sudah sangat jelas bahwa jika Hasto Kristianto tidak lagi memenuhi panggilan-panggilan yang dikirimkan oleh KPK, maka KPK akan menggunakan cara pemaksaan dengan cara penangkapan, yang itu sepertinya akan segera dieksekusi oleh KPK kalau bercermin dari pernyataan yang telah dikemukakan oleh jubir KPK. Nah, ini akan menjadi drama panjang yang nanti menjadi salah satu penghias isu di sektor politik menurut hemat saya di tahun 2025. Bang Ab, ini kan kalau berbicara soal kasus Hasto, Bang Ab, ini Jokowi dan juga Hasto ini saling gertak. Salah satunya gertakan Hasto yang menjadi pertanyaan buat kita semua adalah bagaimana dokumen penting yang sudah dinotariskan di Rusia seperti itu. Ini sebenarnya serangan ini hanya sekedar bergening saja berupa bentuk pengancaman, atau sebenarnya dokumen itu ada, dan jika memang itu ada, otomatis dalam tanda kutip ini merupakan serangan balik terhadap Jokowi. Apa yang akan dilakukan oleh Jokowi sebaliknya, Bang Ab? Saya meyakini kenapa dokumen-dokumen yang disimpan oleh Hasto Kristianto yang dititipkan oleh kepada Bu Kony dan sampai diaktakan di Rusia ada saya meyakini. Akan tetapi apakah itu bernilai hukum yang bisa kemudian menyeret keluarga Joko Widodo saat ini? Nah, ini yang kemudian saya yang meyakini masih dikalkulasi oleh PDIP, karena narasi yang dikeluarkan dari politisi PDIP yang bisa kita rujuk dari pernyataan Guntur Romli misalnya sebagai jubir PDIP, bahwa KPK saat ini adalah KPK yang masih berada di bawah naungan Joko Widodo gitu. Karena nama-namanya itu disodorkan oleh Joko Widodo, Pak Prabowo hanya mengafirmasi untuk menetapkan mereka menjadi komisioner KPK. Nah, kalau kita melihat ranah-ranah ini, apakah dokumen-dokumen itu ada? Saya meyakini ada. Akan tetapi cara yang dipakai PDIP dengan menggertak, kalau saya bisa katakan ini menggertak, yang sampai detik ini tidak diungkapkan ke publik. Artinya apa yang dilakukan oleh PDIP ini hanya sebagai daya bergen gitu, sebagai upaya untuk kemudian kalau lo terusin kasus Hasto nih, gue punya nih. Nah, mereka semua berharap agar kasus Pak Hasto ini kemudian tidak dilanjutkan di KPK. Tapi saya melihat sepertinya KPK akan jalan terus dengan indikator-indikator yang bisa kita simak dari jauh, dan posisinya nanti suatu saat dengan kekuatan PDIP, kasus-kasus ini saya yakin akan masih terus berbenturan dengan berbagai macam dokumen yang mereka milik masing-masing. Cuma satu hal, Mas Ari, apa yang dilakukan PDIP ini kemudian ternyata mengafirmasi bahwa praktik politik kita itu memang benar-benar dinaungi oleh saling sandra dan menggunakan hukum sebagai instrumen untuk tetap melanggengkan kekuasaan. Dengan cara-cara ini, saya kadang-kadang berpikir gitu, apakah karena PDIP pernah berada di kekuasaan selama 10 tahun sehingga kemudian tahu persis algoritmanya yang membuat PDIP kemudian bertingkah seperti sekarang gitu. Dimana ketika ada kasus yang akan menjerat salah satu kader
sebenarnya itu merupakan permainan dari aktor politik yang lain yang kemudian menggunakan kasus hukum itu sebagai sandera. Nah, apa yang dikemukakan oleh PDIP ini membuat saya berpikir, oh betul sekali ya, dan terafirmasi ternyata pentas politik kita memang dipenuhi oleh praktik transaksional hukum sebagai upaya untuk tetap melanggengkan atau mendapatkan kekuasaan. Dan saya begitu miris melihat ini, dan ini sangat tidak sehat bagi pembangunan demokrasi kita. Baik Bang Ab, tadi kalau kita sudah membahas bagaimana panasnya dunia perpolitikan yang juga berdempetan dengan kasus hukum yang ada di Indonesia terkait dengan bagaimana Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjadi tersangka dalam kasus Harun Masiku, ini juga ada kabar yang cukup menggembirakan Bang Ab, yakni Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu dari 10 tokoh dunia yang diprediksi akan berpengaruh di tahun 2025 versi media The Straits Times. Dan media ini juga menyebut Prabowo akan menjadi berpengaruh karena gerak cepatnya semenjak dilantik menjadi presiden. Kalau Bang Ab melihat kabar baik ini bagaimana Bang? Ya, saya melihat apa yang diproyeksikan oleh Straits Times ini bukan sesuatu yang berlebihan menurut saya jika mengacu pada fakta-fakta yang dilakukan oleh Pak Prabowo hampir 3 bulan memegang tampuk kekuasaan di Indonesia. Pak Prabowo cukup bisa menyeimbangkan peran Indonesia untuk menyelesaikan persoalan-persoalan domestik dalam negeri, pun secara bersamaan melakukan upaya diplomasi cukup masif, aksesif, dan agresif terhadap kancah internasional. Kalau kemudian melihat apa yang dilakukan oleh The Straits Times, alasan utama kenapa kemudian media ini memberikan proyeksi bahwa Pak Prabowo akan menjadi salah satu pemimpin yang sangat berpengaruh di dunia selain 9 orang yang lain, disejajarkan sama Vladimir Putin dari Rusia, Xi Jinping di China, kemudian Donald Trump di Amerika, ada Perdana Menteri Jepang, Singapura, India, dan beberapa negara yang lainnya. Karena kalau kita lihat di pentas internasional, majalah ini sendiri mengatakan Prabowo cukup bisa tegas dalam bersikap untuk menunjukkan kualitas kepemimpinan dia membawa Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Salah satu contoh yang diambil oleh Straits Times adalah keberanian Prabowo Subianto untuk memilih masuk kepada blok yang sebetulnya ini akan menjadi persaingan kuat oleh negara-negara barat. Apa itu? BRIC. Kelompok yang awalnya hanya terdiri dari Brazil, Rusia, kemudian India dan China. Kemudian belakangan South Africa bergabung, dan saat ini menjadi 10 negara ketika Indonesia saat ini menjadi anggota penuh adalah negara-negara yang selama ini secara percaturan geopolitik internasional menjadi lawan atau kompetitor dari negara-negara barat. Baik itu negara-negara yang terafiliasi dari AUKUS misalnya, yang sudah dilakukan di kawasan Asia dengan bergabungnya Australia, UK, United Kingdom atau Inggris, dan Amerika Serikat untuk mengimbangi apa yang telah dilakukan oleh Rusia dan China misalnya. Nah, keberanian Pak Prabowo dalam memilih rute organisasi mana yang harus dimasuki, di mana ini sangat berpotensi atau berisiko terhadap peran Indonesia untuk hubungan dengan negara-negara barat, Pak Prabowo tidak cukup segan untuk melakukan itu. Dan saat ini, per Senin kemarin, Indonesia telah resmi dikukuhkan sebagai anggota penuh dari organisasi BRIC yang dimotori oleh Rusia dan Cina, di mana sekarang negara-negara yang tergabung di BRIC ini secara populasi hampir separuh manusia di dunia ada di BRIC itu, dan saat ini 40% GDP dunia ada di negara-negara 10 negara yang tergabung di BRIC ini. Tentu secara hadap-hadapan BRIC akan bisa menjadi kompetitor penting dari
organisasi-organisasi yang ada di afiliasi negara-negara Barat. Nah, keberanian dan ketegasan Pak Prabowo untuk memilih ini menjadi sesuatu yang dipandang oleh Straits Times sebagai indikator bahwa Prabowo Subianto akan menjadi salah satu tokoh yang sangat berpengaruh. Selain itu, ketika Prabowo Subianto berani untuk bergabung di organisasi BRIC yang ini merupakan lawan dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, di saat bersamaan Straits Times juga mengatakan Prabowo itu bisa cukup diterima untuk hadir dalam waktu pekan yang sama ketika sudah bertemu Xi Jinping dalam waktu bersamaan, bisa ditemui oleh Joe Biden ketika itu, dan bahkan bisa ngobrol akrab dengan Donald Trump. Ini tentu sosok yang kemudian jika diberikan oleh Straits Times sebagai proyeksi tokoh yang akan sangat berpengaruh di tahun 2005, saya bisa sangat memahaminya karena memang daya jelajah Prabowo Subianto dalam membawa Indonesia di kancah internasional bisa cukup tegas. Itu di kawasan internasional. Di internal Indonesia sendiri, di kawasan domestik, juga Prabowo yang terobsesi betul untuk bisa menaikkan pembangunan ekonomi, targetnya ada 8%, yang kemudian memicu situasi Prabowo untuk cukup masif dan agresif melakukan diplomasi di kancah internasional. Dan saat ini, selama 10 tahun terakhir, peran Indonesia cukup memudar di kancah internasional. Dengan hadirnya Prabowo Subianto, situasi atau posisi Indonesia di kancah internasional untuk berkontribusi menyelesaikan persoalan-persoalan dunia sekarang mulai terlihat. Dan ini yang kemudian coba dibaca oleh Straits Times menurut saya terkait dengan Prabowo Subianto dan Indonesia, yang akhirnya tidak segan majalah sebesar Straits Times memberikan proyeksi bahwa Prabowo Subianto akan menjadi salah satu tokoh yang akan sangat berpengaruh di 2025 untuk di percaturan kancah internasional ataupun di kancah domestik. Itu yang saya bisa baca dari kenapa kemudian Prabowo Subianto akan diproyeksikan menjadi sosok yang akan sangat berpengaruh, disejajarkan dengan 3 pemimpin negara terbesar dunia, yaitu Xi Jinping dari Cina, kemudian Vladimir Putin dari Rusia, dan juga Donald Trump dari Amerika Serikat. Sebetulnya kita agak cukup berbangga wajah dan muka kita kembali bisa tengada di kancah internasional dengan proyeksi yang dilakukan oleh Straits Times ini. Bang Ab, ini kan Indonesia sekarang sudah tergabung dalam BRICS, kemudian juga tergabung juga dalam OECD. Sebenarnya kalau melihat statement dari Presiden Prabowo saat itu di Forum BRICS mengungkapkan bahwa sudah memiliki komitmen membawa Indonesia masuk ke BRICS sejak Pilpres tahun 2014 lalu, Bang Ab. Sebenarnya tujuannya apa, Bang Ab? Posisi apa yang ingin dicapai Presiden Prabowo di kancah internasional? Kemudian apa untungnya jika Indonesia bergabung dalam BRICS? Kita tentu bisa memahami ketika Indonesia merdeka tahun 45, situasi dunia itu terbagi menjadi 2 poros yang terdikotomi berhadapan-hadapan antara Uni Soviet dan kemudian Amerika Serikat. Semua negara di luar itu hanya bisa memilih harus ke arah mana mereka berlabuh. Apakah memilih bergabung dengan Uni Soviet ataukah harus memilih bergabung dengan Amerika Serikat. Kemudian dalam era Perang Dingin yang terus menegang, semua negara dipaksa untuk memilih di antara salah satu keduanya, begitu. Akan tetapi ketika Perang Dingin ini sudah mulai selesai, di mana dunia yang awalnya bilateral menjadi multilateral gitu, di mana ketika Uni Soviet menjadi pecah menjadi belasan negara, akhirnya Amerika Serikat menjadi negara adidaya. Meskipun demikian, dengan pecahnya Uni Soviet menjadi beberapa belas negara sendiri itu, banyak pemikiran untuk negara-negara ini akhirnya dalam memenuhi kebutuhannya sendiri tidak lagi tergantung. Mereka lebih memanfaatkan
kerjasama kawasan, kerjasama bilateral yang akhirnya distribusi kekuasaan poros dunia menjadi multilateral, tersebar terhadap banyak kelompok ekonomi kawasan. Nah, kondisi multilateral ini yang kemudian menyebabkan Indonesia harus tetap menjalankan apa yang telah diproyeksikan oleh founding father kita. Dalam saat Perang Dingin itu, waktu itu, Soekarno ketika merdeka, tidak kemudian memilih salah satu blok bergabung dengan Uni Soviet ataukah bergabung dengan Amerika Serikat. Soekarno bisa cukup luas untuk berkomunikasi dengan John F. Kennedy misalnya, kemudian atau dengan Uni Soviet ketika itu, yang akhirnya oleh Bung Hatta dimanifestasikan dengan konsep politik luar bebas aktif, mendayung di antara dua karang waktu itu, yang sangat biasa kita dengar dalam konteks politik internasional di sektor Indonesia. Nah, pilihan ini ketika Perang Dingin terjadi, kita baru merdeka, mencoba untuk berlayar di antaranya, tidak memihak ke sebelah Uni Soviet ataukah ke Amerika Serikat. Ini yang kemudian coba saya lihat kembali diterapkan oleh Prabowo Subianto, akan tetapi dengan aplikasi yang lebih real begitu. Ketika dunia setelah Perang Dingin lebih berpotensi atau porosnya lebih multilateral, maka organisasi kawasan dan kerjasama bilateral menjadi kunci bagaimana sebuah negara tetap bisa survive untuk menjalankan roda ekonominya dalam rangka kesejahteraan masyarakatnya. Nah, lambat laun multilateral ini, poros-poros yang terjadi di banyak kawasan setelah Perang Dingin, kecenderungannya kembali menjadi bipolar gitu. Hanya akan kembali ada berhadapan antara Amerika Serikat sebagai perwakilan dari blok Barat. Saat ini di blok Timur ada Rusia, Cina yang menjadi dan menjelma menjadi kekuatan yang bisa menjadi pembanding Amerika. Nah, situasi yang saat ini sama persis ketika Indonesia awal-awal merdeka, meskipun dalam derajat yang berbeda. Nah, saya melihat Prabowo Subianto dalam situasi dunia yang mulai bipolar kembali ini, hanya ada dua kawasan yang akan bersaing antara Amerika Serikat dan Eropa yang diwakili oleh Inggris saat ini. Di blok yang lain ada Rusia dan Cina. Indonesia harus tetap mengambil keuntungan secara besar, dan peran politik bebas aktif masih dipilih, akan tetapi lebih konkret diterapkan oleh Prabowo Subianto. Di kawasan Cina dan Rusia sebagai perwakilan dan kekuatan pembanding Amerika, kita masuk resmi menjadi anggota penuh untuk organisasi BRICS. Di kawasan yang lain, kita tetap juga menjadi bagian dari OECD, yang itu merupakan perwakilan negara barat. Dan ini saya melihat kenapa kemudian straight time cukup tidak sungkan dan berani untuk memproyeksi kenapa kemudian Prabowo akan menjadi tokoh yang sangat berpengaruh di 2025. Belum lagi nih Mas Andi, kalau kita kemarin merujuk pada pidato Pak Prabowo yang banyak viral, katanya Erdogan all out dalam KTT D8 gitu. Kan tetapi ketika Prabowo mengatakan kritik keras terhadap dunia muslim gitu, bahwa saat ini Palestina masih membutuhkan bantuan yang sangat cukup luar biasa dari negara-negara muslim, negara-negara muslimnya berantem sendiri. Bagaimana mungkin negara-negara muslim ini bisa membantu Palestina ketika negara-negara muslim ini saling bertikai di antara sesamanya? Dan ini disampaikan cukup kuat oleh Prabowo Subianto, tidak kemudian dilakukan dengan rasa ragu-ragu. Apa yang dilihat dari pidato Prabowo ini kembali menegaskan, jika kemudian straight time mengambil kesimpulan, Pak Prabowo akan menjadi salah satu tokoh sentral nanti yang sangat berpengaruh di 2025, menjadi sangat bisa dipahami. Baik, Bang Ab. Kalau berbicara soal Presiden Prabowo memang tidak ada habisnya, Bang Ab. Dan yang menjadi sorotan akhir-akhir ini adalah bagaimana kebijakan pemerintah bersama DPR berhasil menurunkan biaya haji
tahun 2025 dan yang nantinya para jamaah ini akan membayar 55,4 juta saja dan sudah disubsidi oleh pemerintah. Kalau Bang Ab melihat kebijakan ini Bang Ab diterapkan, bagaimana? Ya, Mas Andi, kalau kita sambungkan lagi dengan analisis proyeksi dari StratTime bahwa Prabowo Subianto akan menjadi tokoh berpengaruh di 2025, saya melihatnya tidak hanya di kancah internasional. Di kawasan domestik, kebijakan-kebijakan Pak Prabowo yang saat ini sebetulnya kalau saya simpulkan di hampir 3 bulan pemerintahan yang telah dipegang oleh beliau, semuanya mayoritas berada di sisi masyarakat begitu. Kebijakan-kebijakan ini yang 10 tahun terakhir tidak pernah kita lihat, itu banyak yang direvisi oleh Pak Prabowo terkait dengan apa yang melingkupi hajat hidup orang banyak. Contoh paling sederhana adalah biaya haji yang berhasil diturunkan. Tapi sebelum kita bahas haji, ada banyak kebijakan-kebijakan yang lain yang sebetulnya punya potensi dan risiko besar Pak Prabowo akan segera mendapatkan kritik atau perlawanan. Karena semua kebijakan yang saat ini dieksekusi oleh Pak Prabowo lebih banyak tidak membuat nyaman kalangan berduit atau yang biasa kita sebut sebagai oligarki. Contoh yang paling sederhana, program pusat program untuk program strategi nasional misalnya. Pak Prabowo tidak cukup sungkan dan enggan untuk melakukan evaluasi. Sufmi Dasko Ahmad sebagai Ketua Harian Partai Gerindra dan Wakil Ketua DPR mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan ini punya potensi untuk membuat beberapa kalangan yang punya pengaruh dan power besar tidak happy gitu. Akan tetapi kemudian ini tetap akan dieksekusi oleh Prabowo Subianto dan tetap berkomitmen bahwa hal ini tidak banyak memiliki manfaat dari sisi kesejahteraan masyarakat. Akhirnya PSN yang saat ini setelah ditetapkan pada pemerintahan yang lalu akan coba dievaluasi untuk melakukan efisiensi begitu. Bahwa program-program seperti PIK 2 itu juga akan melakukan evaluasi dan lain-lain. Dan Pak Prabowo meskipun akan menghadapi risiko besar perlawanan dan dalam tanda kutip dari kalangan-kalangan yang tidak happy, tapi akan terus berkomitmen. Kemudian stimulus setelah PPN 12% seperti yang kita kemukakan. Saat ini saya yakin jutaan kakak, puluhan juta kakak sudah merasakan bagaimana diskon 50% untuk listrik pemakaian 2.200. Yang saat ini, yang sebelumnya agak cukup jarang kita temui di kebijakan-kebijakan seperti ini di pemerintahan sebelumnya. Nah, yang kemudian berhasil juga dilakukan saat ini, haji yang awalnya itu agak cukup sulit untuk biayanya turun ketika melihat analisis-analisis yang dikeluarkan oleh Menak, ketika kemudian mendapatkan masukan dan Sufmi Dasko Ahmad ditunjuk sebagai tim pengawas untuk pelaksanaan ibadah haji ini, akhirnya ternyata banyak yang bisa dilakukan efisiensi gitu. Bahkan Bang Dasko bilang ketika dia umroh kemarin mendapatkan banyak tawaran untuk program-program pengelolaan haji yang memberikan fee besar sekali gitu. Nah dari situ Sufmi Dasko menyatakan banyak di media bahwa sebetulnya kalau ketika program-program ini diberikan oleh pada satu vendor, fee-nya aja begitu, artinya kan biaya haji ini masih bisa untuk dilakukan efisiensi secara ketat. Dan ketika dianalisis benar adanya, itu kenapa kemudian biaya haji ini bisa diturunkan sampai sekitar 4 juta untuk yang ditanggung oleh para jamaah. Dan tentu kondisi-kondisi ini harus menjadi perhatian khusus. Kenapa? 1, 87% masyarakat kita adalah muslim. Di mana haji itu menjadi salah satu cita-cita yang sangat serius bagi masyarakat Indonesia. Yang kedua, nomor 1 di dunia, di mana hal ini membuat pengelolaannya itu harus lebih memadai. Kita lihat persoalan-persoalan haji ini
bisa kita rujuk dari pernyataan tim pengawas yang haji yang DPR, yaitu Bang Dasko. Pembimbing hajinya, si Bu Haji sendiri, bahkan lebih banyak jalan-jalan. Makanan untuk para para pelaksana ibadah haji dari Indonesia banyak yang hilang. Kemudian toiletnya mampet, tendanya tidak memadai, dan banyak hal-hal teknis ketika jarak penginapan dengan Masjidil Haram cukup jauh. Busnya tak kunjung datang, harus kemudian menempuh perjalanan yang cukup jauh dan merumitkan. Tentu hal-hal yang seperti ini ketika dikaji dan ditelaah, sebetulnya dengan ongkos yang ada sekarang bisa lebih dekat dengan Masjidil Haram, tempat penginapan para pelaksana ibadah haji dari Indonesia. Nah, hal-hal ini yang saya lihat mulai akan diperbaiki. DPR akan melakukan pembentukan 100 tim pengawas yang nanti akan difokuskan di di Arab Saudi, dan itu direkrut dari mahasiswa atau orang-orang Indonesia yang tinggal di sana dan cukup memiliki pemahaman terhadap pelaksanaan ibadah haji. Kemudian ada rencana untuk membuat kampung Indonesia yang lebih dekat dengan Masjidil Haram, agar ketika nanti pelaksanaan ibadah haji tidak terlalu kerumitan dalam sektor transportasi, pergerakan dari penginapan menuju Masjidil Haram. Dan hal ini saya lihat menjadi cukup membahagiakan dan menjadi kabar baik bagi para calon jamaah haji kita. Yang paling penting lagi, untuk mengurangi daya rusak dari korupsi, Bang Dasko sebagai tim pengawas haji, hasil dari arahan dari Pak Prabowo, akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi plus Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk mengawasi semua pelaksanaan pembiayaan dalam pelayanan haji. Dan ini tentu menjadi daya shock tersendiri, sehingga para vendor-vendor nanti yang setelah ditunjuk untuk secara teknis mengurusi calon jemaah haji dan para pelaksana ibadah dari Indonesia ini tidak bisa main-main. Dan saya melihat hal-hal seperti ini yang awalnya tidak menjadi perkara serius untuk bisa ditangani, menjadi perhatian serius oleh Prabowo Subianto di tahun 2025. Baik, Bang Ab, ini kalau berbicara soal Ketua Tim Was Haji DPR, Bang Dasko, yang sempat membeberkan bagaimana Presiden Prabowo Subianto meminta KPK dan juga Kejaksaan, maksud kami, ini untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan haji. Kalau melihat sebenarnya memang ada evaluasi apa yang membuat KPK dan juga Kejaksaan harus terlibat dalam penyelenggaraan haji ini, Bang Ab? Kalau tidak ada sesuatu, tidak memungkinkan kemarin DPR harus sampai membuat pansus pelaksanaan haji. Yang kemudian setelah kita lihat bersama, banyak sekali dalam proses pelaksanaan ibadah haji, kendala dan hal-hal prosedur yang dilampaui begitu. Di mana ada kuota yang akhirnya tidak diberikan pada pemegang haknya, itu dilimpahkan, bahkan harganya bisa sampai ratusan juta hanya untuk bisa mendapatkan kuota itu. Dan itu cukup terang benderang kemarin ketika DPR mencoba melakukan pengawasan dengan menggunakan haknya untuk menanyakan apa aja persoalan-persoalan yang melingkupi ibadah haji ini. Dan ternyata ketika itu diurai, analisis telah dilakukan yang kemudian mungkin membuat DPR sebetulnya memiliki kesimpulan, sebetulnya biayanya bisa ditekan. Dengan budget yang ada, sebetulnya penginapan bisa lebih dekat. Persoalan makanan jauh harusnya lebih memadai jika kemudian itu dilakukan memang secara prosedural. Nah, inilah kenapa kemudian saya bisa memahami KPK dan Kejaksaan Agung coba untuk dilibatkan agar para vendor ini tidak lagi main-main. Bayangkan jika persoalan agama yang berurusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Tuhan Yang Maha Esa ini masih juga kemudian ini dilakukan korupsi. Kurang bejat apalagi, Mas Andi. Nah, saya melihat situasi-situasi yang seperti ini yang kemudian menghasilkan rekomendasi dari tim pengawas haji ini agar pelaksanaannya ini harus diawasi dengan sangat serius.
Dan ini saya melihat Bang Dasko cukup memberikan ruang dan porsi perhatian yang sangat besar terhadap baiknya pelaksanaan haji di tahun 2025 ini. Itu kenapa semua persoalan-persoalan yang kemudian telah dihasilkan dari evaluasi dikemukakan ulang bahwa ibadah haji ini nggak boleh lagi dikelola dengan semena-mena. Ini urusan manusia dengan Tuhannya. Ini adalah ritual sakral dilakukan oleh negara dengan tingkat muslim terbesar di dunia. Kenapa kemudian ini tidak bisa dikelola secara memadai? Tentu hal-hal seperti ini yang menggores hati Pak Prabowo, yang kemudian itu memberikan arahan khusus terkait pelaksanaan ibadah haji ini agar dilakukan secara lebih maksimal. Dan kalau melihat apa yang perintahkan oleh Pak Prabowo dan beberapa contoh kebijakan yang sudah dieksekut oleh Pak Prabowo, kita memang sangat berharap ada akan perbaikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi Mas Adi, rute pilihan yang ditempuh Pak Prabowo ini bukan tanpa resiko. Bahwa jika Pak Prabowo terus melakukan hal ini sangat baik bagi masyarakat. Tapi saya sangat meyakini banyak pihak-pihak nanti yang akan tidak senang dengan keputusan dan kebijakan-kebijakan Prabowo Subianto. Nah, inilah yang kemudian saya melihat dalam waktu yang akan datang jika rute berada di sisi rakyat ini terus digapai, terus dilakukan, akan lebih banyak serangan kepada Pak Prabowo. Tapi kita cukup bahagia bahwa Pak Prabowo akan cukup berkomitmen tetap berada di sisi itu, meskipun potensi serangan-serangan itu akan ada, sebagaimana telah diwakili pernyataan itu oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Meskipun ada potensi dan risiko besar untuk adanya upaya-upaya tidak menyenangkan dari mereka-mereka yang tidak begitu happy dengan kebijakan-kebijakan Prabowo Subianto yang ada di sisi rakyat ini, akan tetapi Prabowo Subianto akan terus jalan terus dan berkomitmen sebagaimana saya ulang telah dikemukakan oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Oke, Bang Ab, tadi kalau Bang Ab sempat menjelaskan kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto atau khususnya pemerintah dan juga DPR, ini kan tidak disukai oleh oligarki dalam tanda kutip. Sebenarnya tokoh-tokoh siapa saja Bang Ab yang terlibat dalam kebijakan penurunan biaya haji ini yang sangat berperan penting hingga kebijakan ini bisa goal seperti itu Bang Ab? Kalau saya melihat pengelolaannya, awalnya ketika di pertama kali biaya haji ini disodorkan oleh Kemenak, sebetulnya biaya yang akan dieksekusi untuk di para jamaah sebetulnya naik Mas Andi gitu. Dan itu sempat kita menjadi polemik di media, katanya turun kok kemudian yang dibayarkan malah naik gitu. Nah, ini akhirnya menjadi polemik yang waktu itu biaya haji dikabarkan akan turun, akan tetapi yang ditanggung oleh para jamaah secara nominal dari usulan Kemenak itu jumlahnya akan naik. Akan tetapi kemudian setelah evaluasi, koordinasi, dan penghitungan ulang yang dimotori oleh tim Was Haji Sufmi Dasko Ahmad, akhirnya diperoleh angka bahwa untuk para jamaah uang yang di-store kepada negara untuk melakukan ibadah haji, angkanya bisa ditekan dengan cukup drastis. Itu kenapa kemudian saat ini angkanya bisa ditekan dari para jamaah ini, angkanya 4-5 juta itu. Yang awalnya sebetulnya malah naik sekitar 5-10 juta itu. Nah, saya melihat respon dan perhatian khusus Prabowo Subianto yang kemudian itu kerjasama dengan tim Was Haji yang dimotori oleh Sufmi Dasko Ahmad sebagai wakil ketua di DPR RI telah mencoba untuk melakukan kebijakan dengan upaya menurunkan pembiayaan yang sebetulnya setelah dari hasil evaluasi memang banyak banget yang masih bisa dilakukan efisiensi. Contoh paling sederhana Mas Andi, saya juga agak cukup tercengang mendengar pernyataan Sufmi Dasko Ahmad bahwa hanya untuk ATK di tiap tahun Indonesia harus mengeluarkan 44 triliun alat tulis gitu. Ini kan sebetulnya sebuah hal yang bisa sangat diefisienkan dalam konteks bernegara. Artinya
jika negara ini dikelola dengan benar, dengan sisi pengelolaan prosedur yang profesional, banyak hal-hal yang masih bisa dilakukan efisiensi yang katanya kita cukup ketat dan cukup rentan dalam sektor APBN. Akan tetapi ketika kemudian ini bisa diatur ulang dengan baik, contohnya ATK dan haji, ternyata Mas Andi, kita masih cukup bisa leluasa untuk membuat kebijakan-kebijakan yang sebetulnya itu bisa memadai dan mensejahterakan masyarakat dan membuat ringan untuk mereka secara ekonomi sehari-hari. Dan saya lihat rute-rute ini telah banyak bisa kita saksikan dalam eksekusi kebijakan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto dalam 3 bulan memegang tampuk kekuasaan. Baik, kalau melihat artinya dalam mengelola bangsa Indonesia, tentunya kalau tadi Bang Dasko sempat mengungkapkan untuk alat tulis kantor saja berapa puluh triliun keluar, ini bisa diefisiensikan. 44 triliun Mas Andi. Ya, seperti itu Bang Ab. Artinya efisiensi ini penting ya Bang Ab ya. Dimulai dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan jajaran menterinya untuk menggunakan mobil maung seperti itu, yang lokal, yang membuat Pak Prabowo Subianto saat ini melarang total semua aparatus negara untuk kunjungan ke luar negeri tanpa izin dari Prabowo Subianto. Ya, itu yang kita harapkan, tentunya pemimpin tegas untuk menghambat efisiensi, maksud kami terkait bagaimana dana APBN dikeluarkan untuk hal-hal yang tentunya lebih untuk kebijakan masyarakat seperti itu. Dan kita harapkan ke depannya kebijakan-kebijakan seperti ini, walaupun memang kaum oligarki tidak menyukai, kalau tadi Bang Ab menjelaskan, semoga kita mendoakan dari Presiden Prabowo Subianto ataupun pejabat-pejabat di negara kita diberikan kekuatan dalam menjalankan pelaksanaan tugasnya. Bang Ab, ini sebenarnya banyak hal yang mau dibahas, tapi durasi tidak cukup Bang Ab. Nanti kita akan melanjutkan di lain hari Bang Ab, tentunya dengan berbagai isu terkini khususnya politik Bang Ab, dan tentunya pemirsa berbagai informasi lainnya akan kami hadirkan di sorotan utama. Bang Ab, sekali lagi terima kasih. Salam jumpa kembali Bang Ab. Salam sehat. Salam jumpa Mas. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tuliskan pendapatmu di kolom komentar ya.